urusan kekuasaan ini ya, yang diharapkan manusia adalah pada kalian. Ini dia. Baik. Selanjutnya lagi disebutkan ya, sesungguhnya urusan kekuasaan ini yang diharapkan manusia ada pada kalian. Terus Muhammad, yakni Muhammad bin Ali ya, bin Abdullah bin Abbas ya, menjawab qad alim tuhu, aku telah mengetahuinya. Katanya, maka sebutkan jangan ada seorang pun yang mendengarnya darimu. Ini dia yang seorang pun yang mendengar darimu. Ini dia. Baik, selanjutnya. Nah. 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 Baik. Bacanya itu wa Yazid bin Abi Muslim. Aywa. Sahih. Nah. Nah. Hmm. Hmm. Hatta. Hmm. Baik. Nah. Lanjut. Muslim fi ifriqiyata. Nah, fi ifriqiyata. Naam, betul. Afrika. Mana ayo barbaru. Mana qadatil barbaru. Nah. Kok imama bacanya? Ini bacanya al-imamu. Bukan. Masa mudhaf isi ma'rifah
badal, imam ini badal dari Muhammad. Ya, fokus terus. Nggak boleh ketukar ini rumusnya. Sallallahu alaihi wasallam. Muslimin. Nah, wa ghaira. Nah, kenapa? Ya, apa? Jangan wajah. Wajah kan fi'il, masa atau ke fi'il. Ya. Ya, kalau mau fi'il ya fi'il lagi. Kalau isim ya. Perhatikan kaidahnya ini, jangan sampai ketukar. Nah, ini bacanya faqabilu nukoba. Kalau mau ini ya nukoba, nuko. Kutubahu masih kitsbah. Sya, bacanya sya, sya. Masya. Hah? Betul, lanjut. Jangan dibaca an doang. Mana isimnya? Fokus. Nah, ini nih ahi. Kalau gini tulisannya ahida. Kok bacanya Abdullah? Gimana ceritanya kok Abdullah? Nah, masa salisa?
Masa Salasa? Harokat bacanya salah. Masa ada Viko Salisu? Nah, ya, Sanata. Wabi atin. Nah, lanjut lagi disebutkan di sini. Jadi al-Madaini meriwayatkan dari sejumlah orang bahwa Imam Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas berkata, ada 3 waktu bagi kami. 1. Wafat Yazid bin Muawiyah awal 100 tahun Hijriah dan meletusnya pemberontakan Afrika. Ya, maka pada saat itu pendukung kami akan menyeru membaiat kami. Pendukung kami akan menyeru untuk membaiat kami. Kemudian para penolong kami datang dari timur. Kemudian para penolong kami datang dari timur hingga kuda-kuda mereka sampai ke barat maghrib. Nah, jadi ini iya diriwayatkan. Di sini kan tidak ada kaitan dengan tadi, cuma di sini iya ceritanya. Iya, sebenarnya Bani Abbasiyah ini pada saat Yazid bin Muawiyah dulu itu ya, wafatnya dia. Nah, mereka ini jadi menjadi pemangku kekuasaan, tapi tidak jadi, gitu maksudnya. Iya, ini maksudnya sini. Akan ada penolong kami, membaiat kami. Iya. Apa? Ulang? Ya. Sebenarnya memang ini dari dulu cekcok nih mereka dua bani ini. Nah, kalau 1 abad kalau dilihat itu kan 100 tahun. Kali sekitar satu abad. Kalau dihitung ya. Nah, ini dia kalau bicara cekcok ya iya. Nah, iya, kan jelas sekali sejarahnya tadi kan kita baca. Itu dia. Nah, lanjut sebutkan ketika Yazid bin Abi Muslim itu terbunuh di Afrika, terus penduduk barbar mengingkari kepatuhan mereka. Terus maka Imam Muhammad mengirim seorang laki-laki ke Khurasan. Dan memerintahkannya untuk menyeru kepada orang-orang yang diridhoi dari keluarga Muhammad
tanpa menyebut nama seseorang. Ya, gitu ya, tanpa menyebut nama seseorang. Terus kemudian ia mengirim Abu Muslim Al-Khurasani dan yang lainnya, terus dan menulis surat kepada para pemimpin rahasia Nukoba. Nah, Nukoba ini nikop. Apa dalam kita dulu belajar di Lipia, di kita silsilah sebenarnya sohibul nikop. Nikop yang perempuan ini kan nikop. Ya, iya, rahasia. Nah, gitu. Nah, ya, ma'ruf dengan kita pakai nikop. Nah, ini Nukoba ini orang. Tapi disebutkan termasuknya di sini adalah pemimpin Nukoba, pemimpin rahasia. Selanjutnya lalu mereka ini menerima surat-suratnya. Tidak lama setelah itu Muhammad ini wafat. Nanti ini mau masuk nih. Mewasiatkan. Lalu mewasiatkan urusan ini kepada putranya, namanya Ibrahim. Ya. Nah, Ibrahim. Baik. Terus kabar tentang Ibrahim sampai kepada Marwan. Ini menarik. Ulang. Ahida ila ibni ini menjanjikan. Oke, anunya itu dia terjemahnya. Nah, Ibrahim. Terus kabar ini didengar oleh siapa? Marwan. Terus apa yang dilakukan oleh Marwan? Marwan memenjarakannya, lalu membunuhnya. Menjarakan lalu membunuhnya. Terus kemudian Ibrahim ini mewasiatkan juga kepada saudaranya, siapa? Abdullah. Dialah al-Asafan. Nah, terus selanjutnya maka berkumpullah para pengikut mereka kepadanya. Nah, ini dia. Terus dia ini dibaiat sebagai khalifah di Kufah pada tanggal 3 Rabiul Awal tahun 132 Hijriyah. Apa? Nah, iya, pokoknya harus bahas sejarah itu harus pertengahan, jangan sebelah aku pengen Umayyah, aku pengen Abbasiyah, nanti sakit hati nanti. Pertengahan. Gitu. Nah, iya. Nah, iya. Sama juga tentang kematiannya 3 khalifah, Rasyidin, Umar ditusuk, Ali ditusuk kepalanya, Utsman juga. Kalau gitu nah, ini dia. Terlanjut disebutkan lagi. Nah,
lanjut. Nah, inilah perhatikan urutan cerita-cerita ini. Jadi Muhammad ini wafat, terus dia ini wasiatkan kepada Ibrahim. Terus Ibrahim juga ini dibunuh, dia wasiatkan ke Abdullah. Nah, Abdullah inilah sekarang As-Saffa ini. Nah, ini dia. Nah, nah, ya, ini atau lanjut. Jangan baca oke awal khutbah tuh. Gimana bisa baca-baca begitu? Ya, kata khutbah itu salah bacanya itu. Tapi menarik pertanyaannya. Udah hafal belum kaidah mubtada khobar? Ayo awal kata. Terus apa lagi selain awal kata? Iya kan anda ngafal jadi kurang tepat bacanya. Ayo itu benar. Mudhaf mudhaf ilaih. Nah itu bacanya benar. Nah hmm. Hmm. Kita terjemah dulu ini biar ini betul ndak. Khutbah jamaiyah pertama di As-Saffa di Kufah. Nyambung ndak mananya? Jamaiyah. Apa jamaiyah? Tahu artinya apa jamaiyah? Nah, bacanya perhatikan. Khutbah Jumat pertama. Ayo jangan baca jamaiyah ke jamaiyah. Langit bumi bacanya. Nah, perhatikan fokus. Ini baca penting. Jamaiyah juga tidak mungkin ini ada ya sebenarnya ini jim mim ain ta marbuta. Perhatikan lagi baca fokus. Nah, ya Allah. Masa astofa dari mana dapat apa? Kata apa yang dibaca kok astofa? Ya baca praktekkan ilmu nahu sarafnya kalau baca. Istifa itu apa? Baca dari sisi ilmu apa kalau istofa istifa? Yang benar mana? Istifa apa istofa atau yang lain? Biasanya lagi. Ini yang mana yang benar nih? Ayo. Fokus ya, jangan baca yang macam-macam astofa. Kalau astofa itu hamzah gitu Ben.
Ini penting ini hamzah wasol. Jadi hamzah wasol itu ya, kosong kayak gini itu jarang sekali dibaca u kalau yang lebih dari 4 huruf. Apa lebih dari 3 huruf. Kalau dia 3 huruf mungkin boleh dibaca u. Kalau dia ini lebih dari 3 huruf dan yang lain ih begitu. Hamzah wasol kalau dia hamzah koto ya dibaca ah. Itu pun dilihat lagi ya konsepnya. Nah itulah bela. Kenapa Islam mau bacanya? Tahu artinya istofa itu apa? Apa artinya? Nah, kita bocor. Istofa itu memilih. Kalau kan tadi baca doma. Kenapa dibaca doma? Ayo, nah mungkin Islam memilih. Iya, ini penting. Karena istofa ini kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih Islam, bukan Islam memilih. Oh, repot. Nyambung langit dan bumi. Nah, perhatikan ini bacanya itu penting sekali. Lihat. Kar bacanya kar. Nah, sama di tasdid semua coba. Masa syari apa syari? Syari wangi mungkin nanti berarti. Syarrofa adzoma. Ayo. Ada hu di situ. Tayyib. Di sini tuh wa ayyadana bihi. Nah, tayyib lanjut. His, jangan hason. His. Hisnahu. Apa hisonahu kan udah anu masdar semua nih. Hisin, kahaf, ahal, mirip-mirip. Bahasanya kuwa.
Koro. Aywa. Koba. Nah, ashabu. Jangan semua dia no fokus lagi bacanya, ndak boleh keliru-keliru. Fokus. Har. Nam, har bin. Koma marwano. Bukan harbinya, dia ini kembali ke Banu. Masa kembali ke harbi? Gimana cerita? Kemudian lagi fokus. Nahunya, sorofnya. Tikan. Kan wanya. Kalau ndak hilangin harfnya baru. Harus hilangin harf sama waw baru. Banu marwana. Mudhafun ilai. Gitu ya. Baik. Su asa. Ingat. Bukan waroda ini. Bentar. Salah juga bacanya itu, baca rodo. Ayo, bukan waroda. Wow di sini bukan satu kata ini dua kata ini. Wa beda. Roda nih beda. Nah, fokus lagi baca itu. Ayo, nah. Mana apa mana modalnya mana? Nah itu sudah li-nya ali apa nih? Ayo bacanya kita lihat apa bacanya li. Ulang li. Nah itu benar. Nah lanjut fokus. Salah bacanya ulang. Alladzina.
ahla, ahla. Nah, terjemahan dulu. Nah, ini khutbah pertamanya As-Saffah di Kufa. Beliau berkata, ya, ia nih mengimani sholat Jumat bersama orang-orang dan berkhutbah dan berkata fi khutbahnya, segala puji bagi Allah yang memilih Islam untuk dirinya li nafsih, lalu memuliakannya di sini agama dan membesarkannya, terus mengagungkannya. Nih, dia memilih Islam. Di sini Islam lagi. Wakhtarohu lana untuk kami. Ya, wa ayyadana. Kalau dia nani wa ayyadana. Ya, menguatkannya dengan perantara kami. Nah, dan menjadikan kami wajalana sebagai ahlinya, penjaganya, kaf, hisnahu bentengnya, wal quwam penegaknya, bihi wadab binan dan pembelanya. Baik. Selanjutnya summa dzakara, kemudian ia menyebutkan qarabatahum atau qarabatahum, nah, kedekatan keluarga mereka fi ayatil Quran, dalam ayat Quran, ila an qol, hingga ia berkata, falamma qabadallahu nabiyahu, ketika Allah mewafatkan nabinya, qama bil amri ashabuhu ila an wasaba banu harbin wa marwan, dan para sahabatnya memegang urusan ini hingga kemudian Bani Harb dan Marwan bangkit. Fajaru wasta'tharu, mereka itu berbuat zalim dan mementingkan diri sendiri. Nah, ini Bani Harb dan Bani Marwan sendiri. Fa'amlallahu lahum hinan, maka Allah Subhanahu wa taala memberi mereka tegang waktu, hatta sampai asafuhu, mereka membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Fantaqama minhum biaidina, lalu Allah Subhanahu wa taala membalas mereka melalui biaidina, tangan kami. Wa radda alaina haqqana, dan mengembalikan hak kami kepada kami. Nah, wa khatama bina kama ftataha bina, ya, untuk memberi karunia melalui kami kepada
orang-orang yang dilemahkan di muka bumi. Wa ma taufiqina ahlal baiti illa billah. Atau yang tadi Allah Subhanahu wa taala menutup kenabian, risalah wa khotama. Boleh. Ya, risalah kenabian dengan kami sebagaimana dia membukanya dengan kami. Nah, gitu. Ini artinya wa khotama bina kama ftataha bina. Wa ma taufiqina ahlal baiti illa billah. Tidak ada pertolongan bagi kami ahlul bait kecuali dari Allah. Kecuali dari Allah. Bagaimana baca saja. Nah, udah satu lembar ya. Udah? Belum? Oke, nah habisin aja nih. Sebutkan di sini illa billah. Ya ahlal Kufah, wahai penduduk Kufah. Antum mahallu mahabbatina. Kalian adalah tempat kecintaan kami. Tempat kecintaan kami. Wa manzilu mawaddatana lam takaturu an dzalik. Rumah kasih sayang kami. Wahai penduduk Kufah, kalian adalah tempat kecintaan kami. Tempat kecintaan. Nah, ini mau dilanjut nih. Rumah. Ini terjemahnya dia yang ditanyakan. Rumah kasih sayang kami. Kalian tidak pernah melemah dalam hal itu. Lam takaturu an dzalik. Aywa saya tafturu. Di situ betul enggak? Nah, taro betul? Nah, bisa nih salah kita salah setana. Andalik. Toy lanjut. Walam Yan ini tulisannya Yan walam yasunkum sa di sini sa. Ayo, dan bacanya adalah yaskum. Gimana baca yasnakum? Iya. Akan ada lam di depannya itu. Ini sana. Nah, iya, jadi ya-nya dibuang. Nah. Aywa. Anhu tahamulu ahlil jawri. Anhu apa? Tahamulu. Ini fa'il dari yang ini yasni ini. Yasni. Fa'il. Baik. Disebutkan di sini nah. Dan tidak sewenang-wenang orang zalim dan tindakan sewenang-wenang orang zalim tidak membuat kalian itu berpaling. Baik, selanjutnya fa antum as'adun nasi bina.
maka kalian adalah orang-orang yang paling berbahagia bersama kami. Wa akramuhum alaina, dan yang paling mulia di sisi kami. Wa qad zidtu fi a'tiyatikum mi'atan fasta'iddu. Sungguh aku telah menambah gaji kalian masing-masing 100 dirham. Fasta'iddu, maka bersiap-siaplah. Fa'ana as-saffah, karena aku adalah as-saffah. As-saffah itu apa artinya? Kif? Karena aku adalah al-as-saffah. As-saffah makna yang membinasakan dan membagikan harta. Wata'ir al-mubir atau as-sa'ir huna yumkin as-sa'ir al-mubir al-mubih. Nah, teman habisin aja biar nanti min akhbari saffah. Baik, mana baca lagi? Ya bang, nah, as-sa'ir sama al-mubir itu artinya yang bangkit untuk membasmi. Yang bangkit untuk membasmi. Nah, kalau yang pertama itu yang membinasakan dan membagikan harta itu artinya as-saffah al-mubih. Baik. Selanjutnya wa kana Isa bin Ali wa kana Isa ibnu Ali idza dzakara khurujahum minal Humaimah yuridunal Kufata. Jadi Isa bin Ali itu ketika mengingat keberangkatan mereka dari Al-Humaimah menuju Kufah, yaqul, dia berkata, inna arba'ata asyara rajulan kharaju min darihim yatlubuna ma talabna. Katanya, sungguh 14 orang yang keluar dari rumah mereka mengejar apa yang kami kejar. Selanjutnya, la'adimatu himamuhum wa syadidatu qulubuhum. Benar-benar besar cita-cita mereka dan sangat kuat hati mereka. Baik, selanjutnya lanjut lagi. Walamma balagha Marwana mubaya'atus saffah kharaja liqitalih fankasaru kama taqaddama thumma qutila wa qutila fi mubaya'atis as-saffah min bani umayyah wa jundihim ma la yuhsa minal khalaiqi wa tawattadat lahu al-mamaliku illa aqsal maghribi. Yang artinya disebutkan di sini ketika kabar baiat untuk as-saffah sampai kepada Marwan, ia keluar untuk memeranginya, lalu ia dikalahkan sebagaimana telah disebutkan, kemudian terbunuh. Pada masa baiat
pada masa baiat untuk As-Saffah terbunuh dari Bani Umayyah. Pada masa baiat untuk As-Saffah terbunuhlah dari Bani Umayyah, dan pasukan mereka makhluk yang tak terhitung jumlahnya, malayus. Dan kerajaan-kerajaan menjadi kokoh di bawah kekuasaannya kecuali daerah paling barat Al-Maghrib. Disebutkan qala Az-Zahabi rahimahullah, ya bidaulatihi tafarraqatil jama'atu wa kharaja an ta'ati ma baina taharta wa tabnata ila biladis Sudan ila biladis Sudan wa jami'i mamlakatil Andalus wa kharaja ya bihadihil bilad min taghallaba 'alaiha wastamarra dzalika. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah juga berkata, dengan pemerintahannya persatuan umat menjadi tercerai-berai, dan wilayah antara Tahir dan Tabnah hingga negeri-negeri Sudan dan seluruh kerajaan Andalusia Spanyol keluar dari ketaatannya. Di negeri-negeri tersebut orang-orang yang menguasainya memberontak, dan berlangsung terus demikian. Selanjutnya mata as-Saffahu ya bil Judari fi Dzulhijjah sanata 36 wa 100 wa kana qad ahida li akhihi Abi Ja'far wa kana fi sanati 34 qad intaqala ilan Anbar wa sayyaraha darul khilafah. Terus As-Saffah meninggal karena cacar ya pada bulan Dzulhijjah tahun 136 Hijriah. Ia mewasiatkan kekhalifannya kepada saudaranya, siapa namanya, Abu Ja'far Al-Mansur, pada tahun 134 Hijriah. Ia telah pindah ke Anbar dan menjadikannya pusat kekhalifahan. Nah, ini itu saja, semoga bermanfaat. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita lanjut lagi di Wamin Akhbaris Saffah. Semoga bermanfaat. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, insyaallah di pertemuan selanjutnya.